Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin fin nar. Ayuhal ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibu-ibu madrasah, ibu-ibu ya, ibu-ibu jamaah kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah jami'an, serta para panitia yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Yang pertama dan utama, hendaknya kita benar-benar bersyukur hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Yang dimaksud kalimat Alhamdulillah yang senantiasa kita ucapkan minimal 17 kali dalam salat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, bimakna asyukru lahu mukhlisan, bersyukur hanya kepada Allah dengan semurni-murninya. Saya ulangi, makna alhamdulillahi rabbil alamin, kata al-Imam al-Baghawi, yakni asyukru lahu mukhlisan, bersyukur, berterima kasih hanya kepada Allah semurni-murninya. Artinya bagaikan sebuah air bening yang dia masih dikatakan murni kalau nggak bercampur dengan sesuatu apapun. Sama rasa syukur seorang hamba, pujian seorang hamba kepada Allah itu nggak boleh bercampur dengan apapun. Jadi kalau hati ini, diri ini masih suka memuji diri sendiri dan bahkan suka dipuji orang lain atau bahkan rindu pujian, itu penyakit hatinya namanya sum'ah. Berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Seorang hamba itu tidak boleh senang hatinya dipuji oleh makhluk, apalagi dia merindu pujian. Maka batallah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan hari ini kebanyakan kita senang dipuji. Tabiatnya kita kan senang dipuji. Benar apa tidak ibu-ibu? Terutama seorang wanita senang dipuji oleh pasangannya. Seorang ibu senang dipuji oleh anak-anaknya, sebagaimana juga anak senang dipuji oleh orang tuanya. Tapi pujian ini adalah pujian yang beribadah, karena dalam rumah tangga seorang suami, seorang istri ingin merasa hadir di dalam ungkapan kata-kata indah dari antara keduanya, baik suami ataupun istri. Ini ucapan yang berbeda dengan pujian yang dimaksud tadi. Jadi kalau misalnya seorang suami dipuji oleh istrinya, seorang istri dipuji oleh suaminya, ini pujian atau kalimat thayyibah, ini boleh. Tetapi di luar itu, harusnya seorang hamba tidak boleh senang banget tuh. Sekalipun seorang istri itu memuji suaminya, suamiku kok makin soli, suamiku kok makin cakep dan seterusnya begitu. Biasa saja. Karena ketika kita dipuji, yang pertama ucapan yang terbaik umumnya adalah Alhamdulillah, kembalikan kepada Allah. Yang kedua, supaya tidak kena penyakit ain, kita katakan Masya Allah, la quwwata illa billah, atau Masya Allah tabarakallah, supaya nggak kena penyakit ain. Dan supaya apa jemaah? Supaya kita ini tidak merasa senang dan bahagia dipuji terus sama makhluk. Karena kalau hati ini terbiasa dipuji, nanti dia akan menyisihkan semua kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka kita berlindung kepada Allah, semoga diri ini termasuk orang-orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah, orang-orang yang benar-benar taat kepadanya. Dan semoga saja sampai akhir hayat kita termasuk dikelompokkan menjadi orang-orang yang asyakirin,
orang-orang yang betul-betul bersyukur hingga kita berjumpa dengan Nabi SAW di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf kebuat panitia, tidak biasa saya menyampaikan pengajian model berdiri kecuali khutbah Jumat. Dan nanti saya berdiri megang kitab saya bagaimana gitu. Karena saya maaf bagi ibu-ibu yang belum pernah belajar dengan saya nggak biasa menyampaikan tabligh, itu belum biasa. Karena ala pondok niku pakai kitab. Jadi ngapunten ibu yang di belakang nggak kelihatan saya, nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah, nggak usah lihat saya lama-lama, nanti bahaya. Nanti malah nggak keingatan bujunya, malah ingat ustadz kan repot. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu permintaan saya yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui majelis ilmu itu majelis yang penuh dengan keberkahan. Ya. Maka keberkahan itu punya syarat, syurutul amal. Syarat-syarat amal itu akan terpenuhi, akan didapatkan fadilahnya ketika syarat itu terpenuhi. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis sahih, al-muslimu inda syurutihim. Seorang muslim itu bersama syaratnya. Lah kalau kita di majelis ilmu itu punya syarat. Kalau tadi MC menyampaikan atau moderator, siapkan gelas yang kosong. Maknanya niku, siapkanlah jiwa, pikiran dan semuanya untuk menerima pelajaran. Yang kedua, Nabi berpesan, yakni ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ini hadis sahih semua. Yang berikutnya, karena majelis ilmu, tentunya yang pertama dan utama niatnya harus diluruskan kepada Allah. Dan berikutnya, karena ini majelis ilmu, setiap kata yang keluar dari kita itu akan diaminkan oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi yang disahihkan oleh Imam Muslim, al-ghairuh, ketika di dalam satu majelis min buyutillah, ya, barang siapa yang mendatangi di antara satu rumah-rumah Allah, di sana diajarkan Al-Quran, di sana belajar dan diajarkan Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan menurunkan pertama rahmat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menurunkan malaikat yang membentangkan sayap-sayapnya. Malaikat ini akan mengaminkan setiap permintaan kita, jemaah. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan menurunkan as-sakinah, ketenangan. Bahkan saking tenangnya, ada yang langsung tertidur. Jangan lupa baca doa bismika turu kabeh, tak tinggal mulih malah. Dan yang keempat, nama-nama kita akan disebut oleh Allah di langit-langitnya. Makanya kondisi hari ini itu adalah hari yang sangat, detik yang sangat disaksikan oleh Allah, sang pemilik alam semesta. Siapa yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, siapa yang niatnya bukan karena Allah atau karena Allah, Allah tahu. Siapa yang dia itu merindu untuk dicuci jiwanya, sebagaimana makna Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, sungguh amat beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-8 atau yang ke-9 saya lupa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh amat beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Maka menuntut ilmu hari ini Allah tahu tuh siapa yang betul-betul niatnya datang mensucikan dirinya, atau hanya sekedar euforia, atau hanya sekedar yang lainnya. Allah tahu. Dan Allah juga tahu siapa yang merindu ingin dioncein, bahasa Jawanya, ditelanjangi jiwanya, tersinggung dirinya. Karena menuntut ilmu terus tersinggung, jamaah. Kalau ngaji itu nyari lucu-lucu, jangan panggil ustadz, panggil pelawak. Sepakat? Betul ya? Jadi kalau mau cari lucu-lucu, nggak usah panggil ustadz, panggilnya apa? Pelawak. Karena saya bukan pelawak, maka nggak bisa guyu, nggak bisa lucu gitu loh. Maafin ya. Yang berikutnya, Allah Ta'ala tadi dikatakan Nabi SAW, Allah Ta'ala akan menurunkan sakinah di dalam jiwa kita. Harusnya kalau dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi dan kalamul ulama, harusnya jiwa kita semakin tenang. Maknanya semakin rindu untuk beribadah, semakin termotivasi melakukan ketaatan, dan semakin cinta dan rasa takut kita kepada Allah bertambah. Dan yang terakhir, ingat jamaah, nama-nama kita, katakan jeng Nabi tadi, disebut oleh Allah di langit-langitnya, di hadapan penduduk langit. Maka ini menjadi teguran yang utama buat saya. Kalau ada orang di antara kita hari ini masih ingin mencari popularitas manusia, maka dia akan rugi serugi-ruginya. Nggak perlu dikenal oleh penduduk langit.
Yang penting tidak perlu dikenal oleh penduduk bumi. Yang penting Allah dan penduduk langit mengenal kita. Jadi nggak usah cari famous sampai gemes gitu ya, nggak perlu jemaah. Buat apa popularitas? Karena kalau kita mengharapkan semua makhluk sayang suka sama kita itu impossible, nggak mungkin. Betul apa enggak? Ibu-ibu lah melakukan hal yang terbaik apapun buat orang yang dia sayangi atau teman-temannya, tetap saja lebih banyak yang nggak suka sama kita. Betul? Betul nggak? Dan kalau ibu-ibu dan saya ini beribadah ingin mendapatkan komentar positif dari orang lain, capek. Nggak usah ibadah itu ingin mendapatkan komentar makhluk, nanti lebih capek. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, biarlah amal-amal ini Allah dan penduduk langit yang mengetahuinya, nggak usah orang lain, gitu ya. Baik, karena majelis ini penuh berkah, terutama di masjid, saya minta dengan sangat minimal 1 jam nih, sampai 10:30 jatah saya. Entah cukup entah enggak nih materi saya, karena saya tadi sampai di sini jam 9 kurang. Saya sampai jam 9 kurang, nunggu di kendaraan dulu. Kayaknya belum siap, masih terdengar suara sayup-sayup. Nah, kalau udah baru saya masuk. Yang berikutnya, karena kita punya waktu 1 jam, saya berharap kepada ibu semua, memohon kepada Allah supaya hatinya dibuka untuk diberi hidayah, bertambah keyakinan yang bisa mengamalkannya. Demikian ya. Dan saya meminta ini karena rumah Allah, ini rumah yang dimulai oleh Allah, rumahnya Allah ini. Kata Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi, dan sesungguhnya rumah-rumah Allahnya dan miliknya. Masjid ini milik Allah. Jadi mohon dengan sangat adabnya diperhatikan. Ngaten ji, kalau majelis ilmu sedang berlangsung, mohon jangan ada yang bicara sendiri. Lebih mending turu wes bu, tak iridoi malah. Nek turu kabeh tak tinggal mulih malah enak. Daripada ngomong gitu ya. Dan nggak boleh itu di masjid itu seperti di gereja tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, itu nggak boleh. Karena masjid Allah ini tempat ibadah. Tempat ibadah itu nggak boleh. Ngaten J, majelis ilmu juga nggak boleh. Kalau mau training itu di hotel, di auditorium. Kalau ini majelis ilmu ini penuh keberkahan. Tadi ingat lo ya, malaikat turun membentangkan sayapnya, ya kan? Dan Allah menyebut nama-nama kita di langit-langitnya. Maka ibu dan saya harusnya menghadirkan Allah, bahwasannya ngajinya kita ini, nuntut ilmunya kita ini diperhatikan Allah, bukan diperhatikan Solahuddin, apalagi panitia. Ngaten J? Jadi yang tidur tak biarin aja. Ngaten J? Sampai nyenyak ngorok tak biarin. Apa meneh saya lihat wajah-wajah nih sholat malamnya kenceng kabeh iki. Wah, sergep. Nyiapin sahurnya sampai habis subuh rak turu. Tekan gini saatnya tidur. Apa meneh sing bersandar, hati-hati. Ya nggak usah delok wonge. Enggak semua yang bersandar itu ya turu jamaah. Sing duduk ngadeg ngene ya turu ono soalnya. Belum mulai saya sudah itu sudah ada tadi itu ya. Baik, jamaah, ditentukan panitia temanya adalah bertakwa dan akhlak yang mulia. Sebenarnya tema ini itu diambil sadar atau tidak panitia saya nggak tahu. Sebenarnya tema ini tuh ada dalam satu hadis Nabi SAW. Hadis ini pun atau materi ini pun saya ambil dari satu kitab. Yang kitab ini sangat masyhur, dibahas dimanapun, mau mazhabnya Syafi'i atau Hambali. Kenapa mas? Mau makain aja yang jamaah belakang nggak kedengeran. Yang belakang nggak kedengeran? Cek. 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 Baik, sudah dengar bu? Ya, itu rezekinya ibu-ibu yang belakang nggak dapat gitu aja ya. Makanya duduknya neng ngarep. Tapi ojo ning kene ra ento. Sangka bojoku malah repot. Sebenarnya materi yang ditentukan panitia sadar atau tidak ini diambil dari satu hadis Nabi SAW. Hadis ini tuh berada dalam satu kitab ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah bernama Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi kita akan bahas tema ini, saya ambil dari satu kitab ya. Kitab Riyadhus Shalihin, babnya banyak ini. Babnya kita bahas dari bab takwa, dari 2 bab sebenarnya. Jadi materi ini itu ada berada dalam 2 bab. Taib, saya baca dulu hadisnya jemaah. Hadis dari baginda Nabi SAW. Walaupun ketika disampaikan materi ini saya mikir juga iki piye carane cuman 1,5 jam nyampaikan materi
Sebanyak itu. Maksudnya materi ini itu biasanya kalau saya ngaji kitab itu bisa 10 pertemuan jemaah. Dan ini harus saya sampaikan 1 jam. Ini naik lokomotif berarti. Enggak apa-apa ya. Ya, ini saya yang sabar atau panitia yang sabar? Ibu-ibunya lebih sabar. Bu, insya Allah mudah-mudahan ini ada hasilnya. Taib, hadisnya saya baca dulu ya ibu-ibu. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin amin. Semoga Allah ta'ala mengampuni Al-Imam An-Nawawi, kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Nah punten ya Bu, kalau ustadz-ustadz yang lain sambil berdiri, saya duduk baca kitab, enggak apa-apa ya. Bedo sithik ya. Dari sahabat Abu Hurairah ridha'allahu ta'ala atasnya dia berkata, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Jadi gini jamaah, sahabat Abu Hurairah itu menjadi saksi suatu hari baginda Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, hal apa saja yang menyebabkan manusia itu kebanyakan dimasukkan ke dalam surga. Jadi materi kita ini materi yang membicarakan sebab utama masuk surga. Lo masuk cuma 1 jam, berarti kulit luar saja, enggak apa-apa ya. Nah, nanti kelengkapannya mungkin Ustadz Liane mungkin. Ya, enggak apa-apa insya Allah. Bukan saya minta jenengan sampai sore, doer bibirku. Ya enggak, ini cuma 1 jam itu kulit luarnya lah. Jadi Nabi ditanya tentang hal yang paling banyak manusia dimasukkan ke dalam surga. Lalu Nabi mengatakan taqala, ya seperti judulnya, taqwallah wa husnul khuluqi. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Lalu para ulama menafsirkan yang dimaksud taqwallah di sini banyak poin. Tapi secara umum takwa yang dimaksud adalah at-taqwa taslihu ma bainal 'abdi wa bainar rabbih. Takwa yang dimaksud dalam pertanyaan Nabi tadi, dalam pertanyaan sahabat dan dijawab oleh Nabi, hal yang paling banyak menyebabkan masuk surga adalah takwa dan akhlak mulia. Nabi menjawab takwa maknanya adalah takwa itu semua hal kebaikan yang dilakukan seorang hamba antara dirinya dan Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba kepada Allah saja. Itu makna takwa. Dirinya kepada siapa? Allah. Kepada siapa ibu-ibu? Diri kita kepada Allah. Sedangkan husnul khuluq yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Sedangkan husnul khuluq maknanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba kepada manusia yang lain, termasuk orang kafir sekalipun. Faham? Jadi namanya husnul khuluq apa? Kebaikan yang dilakukan seorang hamba kepada orang lain, utamanya orang muslim atau mukmin, dan juga boleh orang kafir. Sudah Bu? Sudah dicatat? Sudah. Berarti sudah selesai dong materi kita. Sudah selesai ya? Belum. Baik ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara takwa, maka kalau berbicara urusan kita sama Allah, hak Allah yang paling utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana ungkapan para ulama ahlus sunnati wal jamaati, terutama saya ambil kalimatnya seorang ulama ahlus sunnah, Fadilatul Syekh Muhammad ibnu Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, atau seorang ulama yang lebih sepuh lagi, Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau mengatakan qad a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perkara yang paling agung, perkara yang paling agung dari semua perintah Allah adalah tauhid. Apa ibu-ibu? Perkara yang paling agung dari semua perintah Allah adalah apa? Tauhid. Jadi kalau tadi kita lihat penafsiran para ulama, kalau berbicara takwa urusan kita kepada Allah, maka itu adalah tauhid. Dan ini bukan tanpa dalil. Dalilnya jelas. Di awal-awal surah Al-Baqarah ayat ke-21. Inilah makna takwa yang sebenarnya, yakni diambil dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat berapa?
21. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu, sembahlah saja Rabb kalian. Saya ambil di tafsirnya seorang ulama bermadhab Syafi'iyah, namanya Al-Imam Al-Baghawi. Maknanya u'budu di sini, kata Al-Imam Al-Baghawi, maknanya adalah kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Jadi kata Al-Imam Al-Bukhari, jamaah, yang dimaksud, hai manusia, sembahlah saja Rabb kalian, beribadalah kepada Rabb kalian saja. Lah jadi semua ibadah yang kita kerjakan, dari syahadat kita, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, nuntut ilmu kita, bakti kita kepada orang tua kita, baktinya ibu kepada suami ibu, ya, suami berbuat baik kepada anak istrinya, semua kebaikan ini muaranya adalah tauhid. Apa? Tauhid. Sedangkan tauhid itu apa, ibu-ibu? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Tauhid itu adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya dalam semua ibadah. Saya ulangin ya, tauhid itu maknanya apa? Menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya dalam semua ibadah. Jadi kalau ibadah kita bercampur dengan suatu yang lain, maka itu bukan tauhid. Contoh, puasa. Ini kesempatan bagi orang yang mau sehat, kan gitu tahu katanya kan ya. Ini diet sebulan sekali. Lah kalau kita niatnya puasa itu supaya diet doang, supaya sehat, berat badannya turun gitu ya. Soalnya ada yang puasa Ramadan bukan malah turun berat badannya, malah nambah. Ada nggak? Banyak malah jebule. Kenapa? Karena habis sahur langsung turu. Betul nggak? Bangun-bangun subuhnya kesiangan, turun bar tarawih mangan meneh. Apa meneh kalau jajal menu iftarnya gorengan. Wah, subhanallah. Ini ibu-ibu yang sudah jelita ya, jelang 50 tahun ke atas ya, itu makan gorengan itu jangan banyak-banyak. Hati-hati tergelincirit ya, Bu ya. Jangan makan, apalagi penggorengannya dimakan. Wassalam ya. Jadi ibu, puasa kita ini nggak boleh disambi saya supaya diet, supaya sehat, nggak boleh. Niatnya ini ibadah, nggak boleh disambi yang lain. Terus puasa Daud supaya ramping, gitu. Supaya lebih kurus gitu, lebih slim gitu, lah, supaya sehat. Bu, efek dari ibadah tuh biar Allah yang kasih. Tapi niat kita ibadah murni kepada Allah. Ibu paham? Ibu nuntut ilmu di sini, niatnya yang murni karena Allah, bukan karena panitia, bukan karena temennya, bukan karena ustadz-ustadznya. Ini juga sengaja nih, foto saya sengaja nggak mau dimunculkan di sini. Satu, memang saya nggak mau. Yang kedua, memang nggak biasa. Yang ketiga, supaya ibu penasaran. Sopo wonge. Jadi saya nggak biasa Bu kalau dimuncul-munculkan di sini. Biar ini aja yang famous gitu. Saya nggak mau famous gitu. Bu, masih di sini Bu? Jadi menuntut ilmu kita, puasa kita, semua ibadah kita ini nggak boleh bercampur dengan niat yang lain. Ya Bu, ibu berbakti, ibu melayani suami, ibu mencintai suami, ibu merawat anak-anaknya, menjaga rumahnya amanah. Bukan supaya suami sayang sama ibu saja, itu bukan. Tapi ini perintah Allahu Jalla Jalaluh. Paham ya Bu? Ibu kalau misalnya yang ibu cari, saya mau memperbaiki diri lah. Bahkan kalau di kajian saya yang sampaikan tuh sama umahat, Bu, kalau ibu punya kelebihan rezeki, minta izin sama suami, ibu itu biar perawatan diri itu wajib. Ya, facial, spa, spaghetti ngaten ya Bu ya. Opo lah wajahnya disetrika pakai merek Mas Pion, opo Toshiba ngono to. Lah, niatnya itu bukan supaya suami ndak lari kemana-mana, itu keliru. Niatnya ini adalah ibadah supaya suami itu semakin mencintai Allah melalui ibu. Paham ya Bu ya?
Bu paham? Jadi ibu nggak boleh hari ini beribadah tuh ada niat yang kedua, ketiga, keempat, itu nggak boleh. It's over. Akhiri itu semua. Karena itu namanya bukan ibadah. Ibu mau, contoh aja lah, ini hal yang sangat sensitif. Mesti ini sensitif banget ini. Sangat sensitif. Ibu mau misalnya, ya walaupun kita bukan berarti saya menuduh ibu nolak syariatnya ya. Saya rasa hampir semua yang hadir di sini tidak ada yang mau dipoligami. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Oh, kenceng banget. Betul Ustaz. Ya nggak mau dipoligami. Ngaten dah? Nah, itu ibu-ibu banget gitu ya. Lah ibu saja pada umumnya enggak nolak syariat poligami. Ngaten ji? Enggak nolak, tapi enggak mau dibagi cintanya sama wanita lain. Betul apa enggak? Yang dikhawatirkan nanti perhatiannya suami kurang. Itu kan kata ibu gitu. Walaupun saya istrinya satu saat ini. Ya saya terus terang saat ini. Lah besok kalau saya ditakdirkan Allah nikah lagi lah terus B. Dan saya luweh aja, ya maksudnya nikah lagi nek bojoku wis meninggal ngaten Bu. Bu seneng ngoten to. Lanjut ya Bu ya. Lah coba kalau ibu aja lah, mau nggak dibagi cintanya sama wanita lain? Normatifnya ibu yang sekarang nggak mau kan? Lah terus bagaimana Allahu Jalla wa Ala yang perhatiannya, yang qasdunya dan semua ibadah ini disanding dengan perkara-perkara dunia yang kurang gimana Mas? Oh ya, saya tuh orangnya jealousan jemaah. Nggak boleh dibagi perhatiannya jamaah ke yang lain, nggak boleh. Jadi kalau ada laki-laki lain saya jealous. Pakai iwai ngono. Jangan maju-maju lagi ya, nanti saya nggak konsen. Mesti ibu nek ono sing maju deloi soalnya. Nek ibu deloi aku juga deloi. Kebiasaan no ibu-ibu tuh ngaji ngaten. Nek jamaknya sing teko dari pintu kono aku dideloi ya toh? Deloi. Ini makanya bener nih ngajinya ngadap ke sini. Coba kalau ngajinya ngadap sono atau ngadap ke sono, sing mlebu dideloi. Sopo toh ya toh? Betul enggak, Bu? Itu ibu yang dulu, sekarang enggak, insyaallah. Lanjut. Maka ibu saja enggak mau dibagi perhatiannya, cintanya. Umumnya wanita nih ya, walaupun tidak semua wanita. Apalagi Allah, kita puasa supaya lebih slim. Enggak bisa, Bu. Ibu nuntut ilmu supaya dianggap wanita soleha oleh makhluk. Enggak bisa, Bu. Maka yakni seorang ulama di kalangan tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan meninggalkan suatu amal salih karena orang lain itu riya, pamer. Saya ulangin ya. Meninggalkan suatu amal salih karena orang lain itu pamer. Tapi beribadah karena orang lain itu syirik. Itu yang mengatakan bukan saya loh. Fudail bin Iyad itu seorang tabi'in, muridnya seorang sahabat. Saya ulangin ya. Meninggalkan suatu amal kebaikan sebab orang lain itu riya, itu pamer itu. Tapi kalau beribadah karena orang lain, karena suami, karena anak atau karena siapapun, itu syirik. Asyirkul asghar, syirik kecil. Walaupun syiriknya kecil ibu-ibu, tapi dosanya besar. Lah iyalah, masa dia beribadah bukan ikhlas murni karena Allah, tapi niatnya karena siapa? Karena pujian orang, tanggapan orang, komentar orang, ingin dapat like dan subscribe. Ya kan? Like saya ya guys, straight gitu. Subscribe ya. Ini ibadah apa ini? Ibadah apa? Nanti lebih capek tuh orang-orang yang kayak gitu. Semoga saya dan ibu dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini baru sedikit ya Bu. Ini tangga yang pertama berbicara tauhid atau takwa. Maka Allah Ta'ala katakan tadi, oh budu rabbakum, hei manusia, kembali tadi. Itu penjelasan singkat dari Al-Baqarah ayat 21. Hai manusia, sembahlah saja Allah Ta'ala semata. Nah itu kalau niatnya udah benar, tujuannya udah benar. Maka yang kedua, kalau mau dikatakan ibadah itu murni karena Allah, tidak cukup hanya karena ikhlas, tapi mutaba'ah atau harus mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Ittiba', mengikuti ala sunnati Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Jadi ikhlas saja nggak cukup, harus mengikuti siapa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Bu ya. Bu, boleh nggak sholat subuh saking ikhlas wis? Ibu sholat subuh saking ikhlasnya,
rakaat terakhir sujudnya 3 kali. Boleh nggak? Saya ikhlas banget oh Ustadz. Boleh nggak? Ibu saking ikhlas dan semangatnya tuh tawaf sampai 10 kali. Tawaf dulu. Boleh nggak? Nggak boleh. Ibu saking sugihnya, saking sugih belegedu, du. Saking sugih, zakat mal ibu itu bukan 2,5%, mau tak kasih 10%, sah nggak zakatnya? Nggak sah. Kan udah jelas Bu. Ketika Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, ini makna tauhid ya Bu. Makna tauhid atau ibadah itu ikhlas, murni, dan harus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya jelas surah Al-Hasyr ayat ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Surah Al-Hasyr ayat ke-7. Dan apapun yang dibawa Nabi buat kalian, terimalah, ambillah. Dan apa yang dilarang Nabi atas kalian, jauhkanlah dirimu dari dosa-dosa tersebut. Jadi kan sederhana sebenarnya Bu. Ibadah itu sederhana. Apa yang diajarkan Kanjeng Nabi diterima, apa yang diharamkan oleh Kanjeng Nabi ya ditinggalkan gitu. Ngaten J. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, yang tidak pernah kami contohkan, fahuwa radd, maka amal itu tertolak. Nah, harusnya ini kita jadi evaluasi, kira-kira amal saya ikhlasnya udah bener? Oh sudah. Terus amal saya ini ada contohnya dari Kanjeng Nabi nopo boten J? Dideloi, dilihat, dipirsoi. Pirso ya bener ya? Dipirsoi, dilihat. Pirso, betul ya Bu? Oh dipirsani ya, maaf ya Bu. Ustadznya blasteran soalnya, bukan Jawa. Ini beneran, bapak saya keturunan China soalnya. Wajah saya Arab Paci Ceto katanya. Ini memang benar, ibu saya Mandailing, bapak saya keturunan China, wajah saya koyo Arab maklum. Jadi ini burunya ibu ini blaster ini. Ya Bu ya, lanjut ya. Kayak ikan blaster katanya. Baik, Ibu, jadi jelas ayat itu. Jelas hadis itu. Barang siapa yang beramal dengan satu amal yang tidak pernah kami contohkan, tidak kami perintahkan, tertolak. Kan sederhana Bu. Kita nggak boleh nambah-nambahi amal ini, nggak boleh nambah-nambahi dan ngurang-ngurangi. Dalil Qurannya jelas kok Bu. Surah Al-Maidah ayat ketiga. Ini kita bicara takwa loh Bu, belum husnul khuluq ini. Apa kata Allah Ta'ala? Ini ayat ini turun 3 bulan sebelum Rasulullah wafat. Ya, 3 bulan sebelum Rasulullah wafat. Wafat Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ayat ini turun di tanggal 9 Zulhijjah, pas sedang wukuf di Arafah. Ayat ini turun di khutbatul hajjah, dalam khutbah hajinya Nabi di Arafah. Ayat ini turun, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hei Muhammad, hari ini kusempurnakan agama bagi engkau dan umatmu. Dan hari ini wahai Muhammad, aku sempurnakan nikmatku atasmu. Dan hari ini Muhammad, aku ridho Islam sebagai agama buat kamu dan umatmu. Artinya kalau agama ini udah sempurna, boleh nggak ditambah-tambahin? Boleh nggak dikurang-kurangin? Nggak boleh. Dan saya tutup lagi hadisnya. Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khalafai rasyidin al-mahdiyina. Maka atas kalian yakni ikutilah petunjukku, kata Kanjeng Nabi, dan petunjuknya 4 khalafah rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali. Ikuti mereka. Lalu pengejawantahannya 4 ulama madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kalau Indonesia rata-rata Syafi'i kalau bicara fikih. Maka jamaah, kenapa perlu saya sampaikan ini? Karena makna tauhid atau ibadah itu harus ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi. Ndak iso sak karepe piyambak niku, ndak isa. Yang penting saya ikhlas. Ada lagi yang niatnya terganggu, tapi contohnya mengikuti Nabi gitu loh. Oh dia ibadahnya seperti Nabi, ada dalilnya, ada petunjuknya, ada ulama yang dicantelin gitu. Tapi niatnya terganggu, ingin famous sampai gemes ngaten. Ingin dapat komentar makhluk misalnya gitu, ingin dapat subscriber yang banyak gitu misalnya. Ini bukan ibadah namanya. Faham ibu-ibu? Ibu-ibu paham?
Ibu-ibu masih di sini? Bukan jasadnya, ruhnya masih di sini. Tak kira tekan Mekah, turu ono glosor. Bu, masih di sini Bu ya? Nah, maka kalau kita berbicara takwa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu telah jelas Bu di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menukil banyak ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam apa yang maksud takwa itu di sini. Ingat loh ya Bu ya, takwa itu urusan kebaikan kita kepada Allah Ta'ala saja dulu sementara, dengan memurnikan ibadah kita hanya satu-satunya kepada Allah, enggak boleh disanding dengan yang lainnya. Bu, ngaten je Bu, tak kasih contoh lainnya liane Bu, tak kasih contoh liane. Ini dia memadukan ibadah takwanya dia kepada Allah dan akhlak yang mulia dia kepada makhluk. Ini kisah yang luar biasa ibu-ibu. Manusia hari ini nggak ada yang bisa kayak beliau. Belum ada yang sempurna seperti beliau. Saya ulangin, ini contoh real, contoh konkret memadukan takwanya dia, tauhid dia, ibadah dia kepada Allah dan dia kepada makhluk akhlaknya. Siapa dia? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya ambil kisah ini dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bu, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini Bu, kisah yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak mau meninggalkan agamanya dan tauhidnya hanya karena ibu yang sangat mencintai dia dan dia mencintai ibunya. Dan terkenal Bu Sa'ad bin Abi Waqqas ini dari kecil itu sampai sebelum dia memeluk agamanya Allah, yakni al-Islam. Dia ini adalah anak yang tidak pernah nyakiti ibunya, nggak pernah nyakiti ayahnya. Dia terkenal anak yang paling berbakti sama kedua orang tuanya, terutama ibunya. Tapi ketika syaitan itu membisikkan, menyampaikan kabar kepada ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasannya anaknya telah meninggalkan agama nenek moyangnya, lalu dia beribadah, beriman kepada Allah dan Nabi SAW. Ini karena dia termasuk as-sabiqun awwalun, 10 sahabat loh Bu. Ini satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Nabi SAW. Siapa namanya tadi? Yang di belakang dengar nggak? Dengar ya? Ini bukan semakin pengantar tidur ya, bukan ya? Malah turu malah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dipanggil ibunya, ya Sa'ad, ta'al. Ta'al itu kalau bahasa kerennya kamhiri itu mirip-mirip jani. Ta'al, sini Sa'ad, ta'ali. Ya, labbaik ya labbaik ya ummi, saya hadir wahai ibuku. Apa benar engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan kamu mengikuti Muhammad itu? Ini anak Bu. Dia apa adanya. Na'am ya ummi, benar wahai ibuku, saya mengikuti Muhammad, agama Islam yang mulia. Dan dia diancam dalam hadis Bukhari itu. Apa kata ibunya? Kalau kamu enggak mau meninggalkan agamanya Muhammad dan tetap saja mengikuti dia serta tidak mau kembali ke agama nenek moyangmu, maka kau akan saksikan mulai hari ini aku akan mogok makan dan minum. Mungkin sebagian ibu udah pernah dengar kisah ini. Nih, kok tak ceritakan semakin ngantuk jebule. Lanjut ya Bu? Lanjut ngantuk apa lanjut ngaji nih? Ngantuk malah, subhanallah. Subhanallah. Piye iki Mbak Vita? Kok ngantuk yang dipilih? Lanjut enggak nih? Lanjut ya Bu? Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia ditanya oleh ibunya dan diancam demikian, ini bukan gertakan sambal kayak ibu-ibu hari ini kepada anak-anaknya. Bukan kayak ibu hari ini kemudian betul-betul ngancam nanti barniku balik meneh ngaten. Bukan. Ancaman ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas real Bu. Gak mau makan, gak mau minum. Bahkan dia puasa bicara sama anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka setiap hari coba ibu bayangkan 2-3 kali Sa'ad bin Abi Waqqas ini wong sugih loh Bu. Ini keluarga sugih iki. Sa'ad bin Abi Waqqas ini teman dekatnya Abu Bakar As-Siddiq karena dia masuk Islam perantaraannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sama-sama bisnismen ini, sugih belegedu. Maka dia datang 2 kali atau 3 kali ngomong ini sama ibu, ya ummi isyrab, minumlah atau makanlah. Menengai ibu, orang gelem makan, orang enggak mau minum Bu. Sampai demi Allah ibu-ibu,
Sampai hari demi hari berlalu, sampai hari terakhir di mana ibunya itu udah sekarat. Sudah betul-betul sekarat. Wah, kita aja loh, jangankan sebulan, 3 hari ibu itu puasa tapi nggak makan nggak minum, ngedur. Kuat nggak? Geliengan dong. Betul nggak? Shopping sana ibunya ini berhari-hari sampai sekarat. Sampai disuruh makan dan minum gak mau ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu apa kalimatnya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya? Ya ummi, seandainya engkau diberi Allah 1000 nyawa sekalipun dan satu demi satu pergi meninggalkan jasadmu, aku gak akan meninggalkan agama Islam dan Rasul Muhammad SAW. Coba ibu bayangin, seandainya engkau memiliki 1000 nyawa sekalipun, aku gak akan meninggalkan tauhid ini ya ummi. Nangis itu Sa'ad bin Waqqas dan nangis ibunya, Bu. Nah, akhirnya dia mau disulangin, dikasih makan. Ini tauhid, Bu. Ini ibadah. Sekalipun ibu yang mencintai dirinya, meminta dia meninggalkan tauhid, meninggalkan ibadah kepada Allah, tetap dia layani. Tetap dia berbicara dengan baik. Dan akhirnya hatinya ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas kala itu luluh dibuat Allah. Dan akhirnya dia kemudian mau makan dan minum, Bu. Kalimat yang luar biasa. Artinya Sa'ad bin Waqqas siap kalau seandainya ibunya mati sekalipun, tetap dia berada di agama Islam yang mulia ini. Ini tauhid. Ini husnul khuluq, akhlak yang mulia. Lah, kita mau nggak kayak gini, Bu? Mau nggak? Ya, maka ini bukan sembarang amal. Gak bisa mak bedunduk, mak jegagi, ujuk-ujuk itu kita jadi takwa. Maka kalau kita buka Al-Quran, bagi ibu yang pernah mungkin mengkhatamkan Al-Quran dengan terjemahannya atau yang mempelajari tafsirnya, akan banyak sekali dalil, ya, akan banyak sekali dalil yang menyatakan supaya kita bertakwa kepada Allah. Contoh tadi surah Al-Baqarah 21 tadi, Bu. Kan sampai u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum gitu kan. Hai manusia, sembahlah saja Allah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Puasa juga sama kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tapi puasanya seseorang tidak akan jadi takwa kalau ayat 21 Al-Baqarah ini bermasalah. Faham Ibu? Jadi kalau surah Al-Baqarah 183 puasa kita akan jadi bertakwa gitu kan. Tapi ayat 21 Al-Baqarah ini bermasalah, dia nggak paham tauhid, dia nggak paham tentang masalah ittiba'us sunnah ala Rasulillah alaihi salatu wasallam, ibadahnya berantakan, itu percuma puasanya. Seperti orang yang sholat tapi masih tidak suci dari hadas dan najis. Saya mau tanya, ibu sholat tapi masih bawa najis, sah nggak sholatnya? Ibu sholat masih berhadas, sah nggak sholatnya? Sama, Bu, seperti orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji, tapi tauhidnya bermasalah. Masih ada syirik kecil di dalam dirinya, masih ada riak-riak di dalam dirinya, masih ada sum'ah, masih ada hasad. Gak sah sholatnya, Bu. Ibu paham? Ibu harus tahu yang saya sampaikan ini nih, buat diri saya khususnya. Karena siapa di antara kita ini yang gak rusak niat-niat kita hampir setiap saat? Betul apa enggak? Betul enggak, Bu? Kalau bukan karena kasih sayang Allah sama kita, Bu, mungkin kita ini udah gak beribadah sampai detik ini. Karena dari awal sampai kemarin atau tadi sebelum kita duduk, niat kita ini sering bercampur dengan hal yang gak baik. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ini karena Allah Ta'ala sayang sama kita, dikasih kesempatan. Wis tak kei waktu meneh, wis tak kei ulur meneh, tak tambah umurmu, wis kamu ibadah terus sampai kue niatnya lurus tenan, sampai ibadahmu benar-benar mengikuti Nabi SAW, terus dikasih kesempatan. Tapi kalau kita lihat diri kita nih, cobalah, Bu, kita mengacak lah. Sekali-sekali Ibu tuh merenung loh, Bu. Jangan saiki merenungnya yang lagi ngaji malah merenung. Kayak toh, Bu, sing merenung lagi ngaji kayak toh. Makanya nggak mau tak delok IKB, Mat. Jadi kalau saya ngeliat Ibu nih buram sebenarnya. Saya itu tak buram, kita minta ya Allah buram nek. Tak delok mata Ibu siji-sijinya nanti ketahuan saya ngelamun, itu ketahuan, Bu.
Kayak kemarin ngaji di rumah Bu Suharti, matanya ke papan tulis, tapi ngelamun jebule. Mbuh ngerti, mbuh ora ngerti saya. Gitu ya Bu ya. Ya. Ini Mbak Vita jangan siapkan susu kambing, enggak boleh. Saya lagi puasa ya. Susu kambingnya nanti pas buka puasa aja. Lanjut ya, Bu. Bu, coba Allah sayang banget nggak sama kita? Sayang banget nggak? Kita udah cacat nih niat kita, banyak cacat amal kita, masih dikasih kesempatan hari ini, coba. Betul nggak? Makanya kalau ada orang yang sadar kok amalnya itu jauh dari baik, niatnya udah cacat, belum lagi tahu ilmunya, kok rumong seluwe ape dari wong liyane, iki namanya istidraj. Apa namanya? Itu namanya fata morgana. Rumongso paling apik, jebole ki paling buruk. Makanya Bu, hati yang bersih itu kalau jumpa sama siapapun, ndak ada rumongso kita itu luwe apik, ndak ada itu Bu. Delok sing luwih tua, lebih tua, misalnya jumpa saya Bu Suharti misalnya. Ya Allah Bu Suharti, saya ini memuji Allah ya, ini contoh aja, contoh Bu Suharti. Bukan saya muji Bu Suharti ya, saya memuji Allah. Misalnya jumpa Bu Suharti, ya Allah, beliau di masa tuanya aja masih sering mau ngaji, menuntut ilmu. Apakah saya nanti di masa tua bisa kayak beliau ya? Gitu loh Bu. Lah terus kemudian yang tua lihat yang muda, Masya Allah muda-muda sudah semangat ngaji, nuntut ilmu, nutup aurat dengan baik. Dulu saya di masa muda saya belum kayak gini. Artinya hati kita satu sama lain itu nggak ada yang merasa lebih apik, ngoten. Paham Bu? Paham Bu? Jadi kalau hari ini ada hati kita, jiwa kita merasa lebih baik, ini bermasalah ini tauhidnya. Maka nggak akan sampai takwa itu. Coba Bu, dipirsani, betul ya pirsani ya. Ketoke amal kita akeh cacate ya Bu. Betul nggak? Betul apa nggak Bu? Udah akeh cacate, seneng hura-hura sih kan. Ibu sing wis ngaji ya, ndak usah tiktokan lah. Yo opo wis ngaji tiktok gitu. Iki opo iki? Ingin famous gitu ya. Iki apa iki? Sudah ngaji jilbaban, ngevlog. Apa meneh mungkin ada nggak yang di sini tadi sahur itu ngevlog. Hai guys, ini malam keempat kami Ramadan, ngeten. Subhanallah, rusak sudah sahurnya. Baik, ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba ibu bayangkan nih. Ketika Imam An-Nawawi, kita renungkan, kita bayangkan, kita simak dengan sama-sama. Imam Nawawi Bu, ketika ingin membahas takwa kita kepada Allah, beliau itu menyampaikan dalil yang umum. Sebenarnya dalil ini dalil sayangnya Allah sama kita. Begitu sayang banget sama kita, sampai Allah tuh seakan-akan butuh sama kita. Bu, saya mau tanya, sakjane sebenarnya yang butuh tuh kita kepada Allah atau Allah kepada kita? Kita kepada Allah ya. Lah kok seakan-akan ini Allah dalam ayat ini nanti seakan-akan Allah tuh butuh sama kita, coba. Rodok-rodok merengek itu. Seakan-akan tuh. Tuh coba buka tuh surah Ali Imran ayat 102. Yang ini menjadi dalil yang sering dibaca para ustadz, para mubaligh dalam khutbah Jumat, mimbar Jumat gitu. Apa yang Allah Ta'ala katakan ibu-ibu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebaik-baik takwa. Coba kalimat berikutnya dulu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai ya kalian mati itu melainkan sudah berserah diri kepadaku murni. Tuh coba Bu, mati wae Allah bujuk kita loh. Jangan sampai nanti kamu mati niatmu terganggu, ibadahmu itu rusak. Harus betul-betul taslim, bersih, suci, jangan terganggu dengan yang lainnya. Bu, can you hear me? Apa jawabannya? Yes, ketes ngeten. Contoh aja deh Bu. Contoh ini kalau ini jadi mutabaah buat evaluasi kita. Contoh misal, berapa banyak orang di antara kita, ini level yang terendah ya, berapa banyak di antara kita menegakkan sholat yang tahu makna bacaan sholat yang kita baca? Coba dari takbiratul ihram sampai tahiyat. Banyak sih orang ngerti makna yang kita baca, oh Bu. Betul apa enggak? Itu baru maknanya, belum tafsirnya. Belum lagi ditanya, coba ibu tahu nggak dalilnya dari takbiratul ihram sampai salam?
dalilnya riwayat siapa, di kitab mana, lebih nggak ngerti lagi. Paham ya Ibu ya maksud saya ya? Paham Ibu ya? Berarti kita ini masih jauh dari itu Allah ingatkan, hei orang beriman, katanya kamu mengaku beriman kepada aku, mengaku beriman kepada yaumul akhir, takut kau kepada aku dengan rasa takut yang sebenar-benarnya, dan jangan sampai kamu mati ini kecuali udah benar tuh ibadahmu, berserah diri. Sekarang gini loh Bu, logika sederhana, analoginya, kalau kita betul-betul taslim, berserah diri betul kepada Allah, harusnya ibadah yang kita kerjakan tunduk mengikuti perintah siapa? Nabinya toh. Contohnya dari kanjeng Nabi, bukan contohnya dari Salahuddin. Paham ya Bu? Makanya kalau Ibu yang sudah beberapa kali ngaji sama saya nggak berani loh Bu menyampaikan masalah agama itu, pendapat saya itu nggak berani. Karena siapa Salahuddin? Tinggal baca aja kitab ulama, tinggal dijelaskan, kasih contoh, selesai. Gitu ya Bu ya? Itu dalilnya. Kemudian dalilnya lagi nih banyak Ibu. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan dalam surah, dan ini termasuk juga yakni isi dari khutbatul hajjah. Selain surah Ali Imran ayat 102, Allah Ta'ala juga katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ibu ingat ya kisahnya tadi yang real siapa Bu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu jangan lupa loh, Sa'ad bin Abi Waqqas, tauhidnya nih, amal dia loh Bu. Ini kalau diterjemahkan ulama, gara-gara tauhidnya dia dan baktinya dia sama ibunya, itu sampai langit Allah, sampai arsy Allah bergetar Bu. Jangan sampai bergetarnya langit Allah karena dosa-dosa kita itu, astagfirullah. Jangan ya Bu ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu masih di sini? Bukan jasadnya, ruhnya masih di sini. Wa qala ta'ala, surah Al-Ahzab 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepadanya. Tuh, takwa yang dimaksud di sini apa Ibu-ibu? Takwa yang dimaksud di sini adalah imtisalu awamirallah, imtisalu yakni awamirallah ta'ala wa ijtinabu nawahya hasbut taqah. Makna takwa yang dimaksud ayat-ayat tersebut adalah engkau berupaya mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi makna takwa itu kau kerjakan perintah Allah, kau jauhi larang-larangannya, serta kau bentengi dirimu dari larangan tersebut. Itu yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi kalau ibu ketemu dalil ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqullah, maknanya niku napa? Kerjakan perintah Allah, jauhi segala larangannya. Ngaten nggih? Lalu Allah Ta'ala katakan di ayat ini, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan yang sadidan, ucapan yang benar. Jadi orang mukmin itu tidak beda di mulut, nggak beda di perbuatan. Kadang ada orang beda di hati, beda di mulut. Ya gimana ya? Kalau wanita kan gitu, lain di hati, lain. Nah Bu, wanita kan gitu, nggak suka. Dalam hatinya, ih merindu, ngaten. Itu cewek banget tuh. Ya. Jangan sampai ada ikhwan bermanhaj akhwat. Ikhwan bermanhaj maksudnya laki-laki kok seperti wanita gitu. Lain di hati, lain di mulut gitu, ya bisa. Lah kalau orang yang dikatakan qaulan sadidan itu ucapannya saya beriman, saya takut kepada Allah, saya bertakwa, bukan hanya lisan, hati dan jawarihnya, hati dan anggota tubuhnya itu sama. Bu, faham? Kecepatan Salahuddin? Enggak, jelas. Jelas nomor belas. Oh, jelas belas. Enggak. Ini suaranya wis tak kenceng-kencengnya Bu ya. Doakan aja nih kuat sampai nanti malam ya. Dalam? Mic-nya pakai 2. Jarak mic-nya tadi jauh. Ini terlalu begini. Ini
Oh gini. Kalau begini? Bojonya siji mic-nya dua piye gitu. Cek, cek. Cek, cek. Piye gitu. Baru kali ini ngaji ustaznya megang dua mic. Bojone wis siji kok mic-nya loro iki. Ini pertanda mungkin isyarah. Iki piye megangnya, Bu? Ini angel iki. Kudune yo ngene to, Bu. Ya ngene ya. Wis tak ikuti Mbak Vita wae lho. Ini. Mana? Sejuai lah Bu lah. Dengar Bu ya. Aku wis teriak-teriak loh suka mau loh. Lanjut ya Bu. Baik. Jadi orang yang dikatakan yakni waqulu qaulan sadidan, dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Maknanya apa yang diucapkan, misalnya syahadat, misalnya cinta sama Kanjeng Nabi. Mana buktinya? Jangan hanya apa ini? Just say, jangan hanya ungkapan doang gitu loh. Sebagaimana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah membuat satu konsep yang namanya iman. Iman itu apa? Al-imanu tasdiqu bil qalbi au bil janan. Ya. Al-iman itu adalah i'tiqadu, saya ulangin ya. Tasdiqu bil janan atau tasdiqu bil qalbi. Ya. Wa qalbil lisan wal a'malu bil jawarih. Jadi iman itu pembenaran, keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan seluruh anggota tubuh. Itu maknanya iman. Jadi makna qaulan sadidan ini, kita jangan hanya sekedar ngomong, buktinya mana? Seperti mungkin ibu dulu dijanjikan sama suami ibu, "Dek, aku sayang sama kamu. Aku betul-betul very love misalnya. I'm true love." Apalah bahasanya. Ibu tinggal ngomong, "Ndi buktine?" Ora teko ning rumah orang tuaku kok. Ibu juga gitu. Misalnya anak gadis ibu didatangi ikhwan, datangi anak laki, ojo seneng malah. Hari Senin datangnya naik Ifrit, seneng. Besok Selasa wonge ganti meneh. Naiknya Honda City. Nanti sampai malam Minggu bodo meneh wonge, malah seneng. Naiknya Alphard. Putriku laku. Tak takon, emangnya anak jenengan tuh boneka didemek-demek wong ngoten. Bu, kalau memang misalnya suatu saat anak putri ibu didatangi laki-laki, bukti dia senang sama anak ibu, bawa orang tuanya kenalan sama ibu. Paham nggak? Bukti cinta sebenarnya apa Bu? Ijab kabul, bener nggak? Betul apa nggak? Tapi kalau saya nikah kemarin itu dengan istri saya yang pertama, ya nggak pakai cinta itu ibu. Ya, saya nggak kenal sama istri saya, sebulan aja nggak ada. Ini fotonya, terus ke rumahnya, nazar, tak lihat. Detik itu langsung saya izin ke masjid dekat rumahnya mertua saya pada saat itu. Saya sholat duha, saya sholat istikharah, pas berdoa wajah istri saya yang keluar. Ya udah, pada saat itu saya tutup hati saya buat wanita-wanita yang lain. Saat itu, langsung guyu. Iya benar, habis itu ya sudah nggak ada sebulan, langsung jadi istri. Itu saya mencintai, nggak menikahi dia nggak pakai cintalah. Cinta saya itu setelah qabil tu nikah, saya terima nikahnya fulana binti fulan. Ngaten. Ibu paham ya? Jadi kalau suami ibu betul-betul cinta sama ibu setelah ibu dinikahi, bener apa enggak? Lah sama. Iman itu lu nggak hanya ngomong doang. Buktinya mana? Lah kalau kamu sudah bertakwa dan ucapanmu benar, apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Maka amal-amal kalian akan dibenarkan. Maksudnya dibenarkan itu kamu akan diberi petunjuk oleh Allah, akan dituntun oleh Allah, akan diberikan irsyad, petunjuk kepada amal-amal yang sahihah, amal yang benar ya. Ibu sampai datang di majelis ilmu ini, saya yakin ada niat ibu yang ikhlas, tujuan ibu yang benar, sehingga disadarkan di hari ini supaya ibadahnya itu tambah benar gitu loh. Bukan hanya itu Bu, wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Coba Bu, kalau dengan kita bertakwa, ya Allah, saya ingin banget menjalankan semua perintah Engkau, menjauhi larangan Engkau ya Allah, walaupun aku nggak paham 30 juz 114 surat 6000 ayat, saya belum ngerti ya Allah maksudnya nopo, tapi aku ingin melakukan ketaatan kepada Engkau.
Dan saya ingin mengetahui isi hadis-hadis Nabi SAW, perkataan para ulama. Pengen ya Allah. Apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Tenang, akan ku kasih irsyad, ku petunjuk nih, dibenarkan nanti amalmu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Sejak kamu bersungguh-sungguh tadi, diampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar, yakni syurganya Allah. Amin Allahumma. Lanjut Bu. Tekan jam 10:30. Jadi ibu tuh ngaji nggak usah liatin jam Bu. Nanti ustadznya yang stres. Pokoknya bolak-balik saya sampaikan. Ngaji liatin jam. Ustadznya stres nopo? Urung bar materinya delok jam. Ini ngusir ustadznya mungkin ya. Lanjut ya Bu. Dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kayaknya akhlak yang mulianya contohnya tadi aja lah. Nanti akhlak mulia itu 5 menit terakhir aja ya. Bu, kalau kita sudah betul-betul bertakwa kepada Allah, kalau kita sudah betul-betul bertakwa kepada Allah, maka seperti yang ibu sering dengar dari ustadz-ustadz yang lainnya, dari guru-guru ibu, walaupun saya nggak tahu ya apa yang disampaikan mereka lebih detail tentang janji Allah kalau kita betul-betul bertakwa, seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surah At-Talaq ayat kedua, ketiga, dan keempat. Surah At-Talaq ayat kedua, ketiga, dan keempat. Kan jelas di situ Bu, di penghujung ayat kedua surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita sering dengar ini kan Bu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya makhraja. Makhraja di sini jalan keluar dalam segala permasalahan hidup. Cuman pertanyaannya, ittaqillah yang dimaksud ini apa? Nanti kita akan kupas. Lalu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lah rizki apa yang tidak disangka-sangka ini? Ini bukan berarti rizki yang disangka-sangka tiba-tiba langsung dagangannya payu itu. Nah, ini harus tafsir lagi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa lalu dia berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka segala kebutuhan hidupnya terkecukupi, cukup. Nanti kita akan bahas itu. Dan ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan dijadikan pada dirinya segala kemudahan dalam urusan-urusannya. Coba, banyak enggak Bu? Banyak tidak? Nah, bahkan gak hanya cukup di ayat keempat Bu, ayat kelimanya. Tuh ingat Bu ya, diberikan jalan keluar, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini fadilahnya ya Bu. Kemudian kalau dia bertakwa, betul-betul bertakwa, yang dimaksud ayat ini apa? Berserah diri kepada Allah seperti apa? Diberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Maaf, fa wa may tawakkal Allah fa hasbuh. Barang saya bertawakal kepada Allah karena takwanya akan dicukupkan kehidupan dunianya. Dan yang keempat tadi apa? Akan diberi kemudahan segala urusannya. Yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Surah At-Talaq ayat kelima. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan menghapus segala kesalahannya, wa yu'dzim lahu ajra, dan Allahu Jalla Jalalu akan memberikan ganjaran yang sangat besar, ampunan dan ridhonya. Lah takwa yang dimaksud apa nih Bu? Masih di sini? Tenang Bu, 7 menit lagi kita selesai, saya pulang. Ya, betul enggak? Kan 7 menit lagi kan ya? Sampai 10:30 kan? Ini kali Jumat jam 10:30 Bu. Nah jam 11 nanti saya Jumatannya piye Bu? Balik meneneng Gunung Pati ya Bu. Ini. Nanti pada jalan Pak. Aduh, ya santai dulu, yang penting materinya nyampe dulu ya. Ya. Oh. Itu yang berikutnya gimana? Pokoknya lanjut dulu aja. Lanjut dulu. Lanjut dulu ya.
Bu, kemudian yang dimaksud ayat ini, takwa yang dimaksud apa? Ini materinya belum selesai. Takwa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala apa ibu? Yang akan memberikan tadi banyak. Berapa bu? 5 ya? 5 ya? Betul nggak? 1 apa? Jalan keluar dalam permasalahan hidup. Yang kedua, rizki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, kehidupan dunia dicukupin. Yang keempat, segala urusan diberi kemudahan. Yang kelima, dosanya diampunkan oleh Allah. Dan yang keenam, maaf, diberikan ganjaran yang sangat besar nanti di surganya Allah. Berarti 6 ya? 6 ya? Oke, ayat At-Tolak ayat 2, 3 dan 4. 2, 3, 4 dan 5. Lah pertanyaannya, piye iki yang dimaksud kepriben apa niki? Pripun niki? Yang dimaksud takwa ini gimana? Ternyata salah satu dalil yang dimaksud yakni ayat tersebut adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang dimaksud bertakwa demikian itu adalah orang yang dia menyengaja dirinya atau orang yang terbiasa memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Jadi takwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang yang memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, "Man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, ibu, istighfar niku napa bu? Istighfar niku maknane mengaku diri banyak dosa. Betul nggak? Istighfar itu pengakuan diri karena punya salah nggak bu? Istighfar itu pengakuan diri, ya Allah saya ada dosa nih, lalu mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Lah maknanya kata Nabi, barang siapa yang banyak istighfar, mengaku salah, mohon ampun, bertaubat, ja'alallahu lahu, maka Allah akan berikan bagi dirinya min kulli hammin farajan, segala keinginannya akan terwujud. Jadi kalau ada keinginan kita hari ini kok belum terwujud, berarti yang dikoreksi takwanya kita. Mesti ada dosa yang kita belum istighfar dan bertaubat. Ngaten ji? Kemudian wa min kulli dhaikin makhrajan, kata Nabi, dari setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluar. Jadi kalau kita ini ada masalah dalam kehidupan, kok ora barbar masalahnya, mubeng wae ning kono. Ada enggak bu yang diuji itu mubeng ning kono wae? Itu berarti pertolongan Allah belum datang sama dia. Karena makna takwa ini belum faham. Baru yang terakhir, warazaqahu min haitsu la yahtasib, sebagaimana tadi surah At-Talaq. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki yang dimaksud itu banyak bu. Rizki yang terbesar adalah kita dikasih pemahaman dalam agama. Rizki terbesar dari Allah, kita dikasih pemahaman agama. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Nabi, aduh saya jangan lupa ini. Kata Allah, jadi lupa saya ya. Astaghfirullahaladzim. Nabi bersabda kurang lebih gini, barang siapa yang, aduh jadi lupa nih bu, yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka dia akan difahamkan kepada agamanya. Itu hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun sahihun, hadis ini sahih. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka dia akan diberi pemahaman terhadap agama. Lah rizki yang tidak disangka-sangka ini, itu pemahaman agama yang paling besar. Bukan seperti ibu misalnya, contoh ada seseorang yang kebetulan handphonenya rusak. Lalu dia mampir suatu masjid sholat duha. Habis sholat duha dia berdoa. Habis berdoa pas mau pergi ketemu HP, langsung handphonenya dipegang. Alhamdulillah ya Allah, rezeki tidak disangka-sangka. Piye to iki? Nemu HP kok rezeki yang tidak disangka-sangka, iki barangnya wong kok. Ngaten ya bu? Rezeki yang tidak sangka-sangka itu bukan dagangnya laris manis,
dia nemu duit, dia nemu handphone, lah, bukan itu. Tapi rizki tidak disangka-sangka. Dimaksud ayat ini paling besar adalah apa? Dikasih pemahaman agama. Oh ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, itu tadi hadisnya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan atas dirinya, betul-betul Allah Ta'ala sayang sama dirinya, dia akan kasih pemahaman agama. Tuh Bu, itu takwa ya Bu, takwa ya. Dan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Silakan Ibu hadir dalam kajian saya di rumah Bu Suharti. Nggak mungkin saya bahas di sini karena pembahasan akhlak mulia itu saya bahas di rumah Bu Suharti. Itu ada kitab namanya Kitabul Jami. Kalau mau komplit nama kitabnya Adabul Mufrad. Itu lebih panjang lagi karena waktunya nggak cukup. Yang jelas saya udah kasih sampel. Akhlak yang mulia itu adalah seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu saya tutup dengan satu hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW tadi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Nabi, amal apa saja yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surga?" Nabi menjawabnya adalah takwa dan husnul khuluq. Lalu Nabi juga ditanya, "Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar." Dan Nabi, apa amal apa saja yang menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka? Jadi kalau amal ini dihindarkan berarti baik akhlaknya. Saya ulangin ya Bu ya. Kan tadi ditanya, ya Nabi, udah dapat nih ya, penyebab masuk dalam surga takwa dan baik akhlaknya, betul nggak? Lalu ditanya, ya Nabi, amal apa yang paling banyak manusia dimasukkan ke dalam neraka? Lah kalau amal ini kita hindarkan, insya Allah kita ini akhlaknya mulia. Apa kata Nabi? Al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Ini amal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam nerakanya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau menilai diri kita baik atau tidak, hisablah, hitunglah, perhatikanlah kata-kata yang keluar dari lisan kita. Karena sebuah teko ketika diisi air zam-zam, maka yang keluar pasti air zam-zam, nggak mungkin comberan. Tapi kalau teko yang diisi itu comberan, air khamr, Jack Daniels, wine, champagne, congyang misalnya, paham ya Bu? Maka mesti sing metu kia kotoran mau. Maka kalau kita mau melihat ini baik enggak nih diri kita, akhlaknya baik enggak, itu biasanya kata-kata yang keluar dari lisannya hal yang tidak mungkin dimurkai oleh Allah, tidak mungkin nyakiti orang lain. Apa meneh ghibah taimen, orang mungkin. Makanya kalau masih ghibah taimen, gosip, jeng hijabnya kredit, nanggapi kaya ngono, maaf, akhlaknya belum baik. Demikian ya ibu-ibu, semoga bermanfaat. Saya kasih waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Cukup ya Mbak Vita ya? 10 menit cukup ya? Cukup lah. Ih, janjinya tuh 10:30 loh. Ya demikian. Hadza wallahu ta'ala alam. Silakan. Ya, ini ada yang mengirim catatan Ustaz. Boleh. Dari hamba Allah. Bagaimanakah cara yang terbaik menghilangkan rasa ingin dipuji manusia saat kita akan belajar menuntut ilmu atau mengaji? Dan bagaimana cara menghadirkan rasa ikhlas dalam qalbu saat akan thalabul ilmu? Hatur nuhun. Diulangi yang pertama Bu. Yang pertama diulangi. Yang pertama, bagaimanakah cara yang terbaik menghilangkan rasa ingin dipuji manusia? Ya. Saat kita akan belajar menuntut ilmu. Baik, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang begini Bu ya. Ini kan pertanyaan pertama dan kedua tuh sama. Ikhlas itu butuh dilatih Bu. Ya, namanya ibadah itu harus dipaksa. Dipaksa ikhlas. Dipaksa ikhlas itu khalasah itu maknanya murni. Harus dipaksa Ibu. Hari ini gagal, besok jangan diulangi lagi. Terus saja. Terus ibu harus maksa, saya harus maksa. Kita harus sama-sama maksa diri. Itu satu. Yang kedua, ibu jangan sepelekan doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Ya, doa itu berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah Ali Imran ayat ke-8. Posisi ayatnya kalau Quran pojok sebelah kiri paling bawah.
agak ke bawah. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami, jiwa kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, karuniakan kepada kami ya Rabb, yakni rahmatmu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah sebaik-baik pemberi karunia. Terus nabi yang maksum loh Bu, kekasih Allah yang gak pernah melakukan dosa dari awal hingga akhir atas izin Allah. Itu aja selalu berdoa dengan itu, dan doa yang masyhur ini diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah, teguhkanlah, kuatkanlah hati ini di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai engkau yang memalingkan hati hamba-hambamu. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, jiwa-jiwa atau hati-hati anak Adam ini di antara jari jemarinya Allah. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati, yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hati kami selalu berada di atas ketaatan kepadamu. Ibu, kalau kita nggak memperbanyak doa, kita nggak bisa ikhlas, Bu. Kita mau ikhlas kayak apa kalau nggak berdoa tuh nggak bisa, ibu-ibu. Maka harus banyak berdoa. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ibu harus terus mensucikan jiwa dengan menambah ilmu. Hadirlah dalam majelis ilmu, Bu. Hanya itu yang bisa membersihkan jiwa kita. Itu ya Bu ya. Naam. Hadza wallahu taala alam. Silakan. Untuk pertanyaan kedua, Ustaz, apabila kita membuat ringkasan materi kajian, kemudian di-share ke media sosial disertai foto-foto, apakah ini termasuk perbuatan zina? Qala Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya ibu berdakwah, ya ingat dakwah ya, dakwah untuk ngajakin orang, oke. Tapi ingat, hati-hati kena penyakit ain. Ya kan nggak lucu juga Bu. Ternyata itu yang di-share dia begini, set, kasih tulisan, hadir majelis ilmu biar tambah bertakwa dan akhlak mulia bersama Salahuddin Abu Yusuf, ceret. Ya itu jangan gitu juga kali. Paham maksud saya ya? Enggak, ini contoh aja. Tapi kalau yang dimaksud di ringkasan tadi, saya paham. Ringkasan tadi kemudian kita share, kita kasih, ya ini mudah-mudahan menjadi membawa manfaat. Itu namanya dakwah, ngajakin orang supaya orang itu yakni apa? Mengikuti dan mengetahui. Bisa jadi tadi ada yang mau ikut nggak jadi ikut gara-gara ibu share di status ibu mungkin, ya kan ya? Ini manfaedah hari ini kajian di masjid ini, madrasah ibu, faedahnya ini di share. Silakan ditunggu ya ibu-ibu, para moms gitu ya, para ummahati fillah, ditunggu pada kajian yang akan datang. Share, nah itu nggak apa-apa, niatnya dakwah. Dan kalau boleh saya kasih saran ya ibu, terutama ibu-ibu yang ya, seusia Mbak Vita kayak gini-gini yang lebih muda lagi, saya mohon dengan sangat kalau boleh dikurangi untuk bukan saya membilang ibunya semua ini ya, kalau bisa kurangi foto selfie ya. Karena kita nggak tahu penyakit ain itu kapan datangnya, Bu. Ciri-ciri kena penyakit ain itu nanti orangnya nggak bisa fokus. Salah satu yang terendah itu nggak bisa fokus, nggak bisa fokus. Orang kena penyakit itu nggak bisa fokus, resah, panikan. Itu udah kena penyakit ain itu, ya. Nah ini kalau boleh saya kasih saran, ya Bu ya. Tapi saya nggak mau larang ya. Tapi kalau niatnya hanya dakwah, fadhol silahkan. Gitu. Apalagi tadi kalau ringkasan cerita ada gambar dari belakang itu tuh Bu, atau gambar dari situ di foto cetek, kasih ringkasannya di share, kan ini semua boleh. Tapi kalau hanya foto dirinya cetek gitu ya. Contoh, atau sikile di foto kan nonton toh, pakai kaos kaki di foto cetek, langkah ini akan menjadi saksi di hari yaumul kiamat, pernah berjalan di yaumul akhir, yang like berkah ya guys, straight gitu. Tepuk jidat saya, nggak usah kayak gitu-gitu ya. Ngeten ya. Terakhir. Ya Bu. Ya dan nanti kalau yang belum terjawab bisa WA ke kita, panitia bisa kita sampaikan ke madrasah ibu. Boleh Bu, insya Allah. Ini jadwal tempat kajian Ustaz di Semarang Barat ada nggak Ustaz? Kalau di Semarang Barat ada. Semarang Barat itu mana saja?
Semarang Barat berarti kalian, Gunung Pati itu termasuk Semarang Barat bisa. Oh. Oh, masih. Oh, kalau saya ada jadwal rutin udah 7 bulan ini sepanjang pandemi itu, tapi nggak boleh semua orang masuk, Bu. Itu di BSB. Di perumahan BSB itu di depan danau, itu nggak bisa ya. Terus Kalau Ibu ingin hadir itu di KIS. iya di KIS. Nah, itu. Hari Sabtu, pekan kedua, jam 9 sampai jam 11. Ya. Tempatnya di sini. Nanti Bu ada MNC. Yang punya nyamleng itu loh, Bu. Sing duwe nyamleng itu loh, Pedurungan Kidul. Nah itu kan. Itu setiap bulan Ustaz Salahuddin Ya. di sana. Mana lagi ya? Ya itu aja dulu informasinya, nanti kebuka semua jadwal saya. Orono jadwal maksudnya. Yang Semarang Barat gimana Bang? Semarang Barat mana aja ya? Yang Semarang Barat di BSD tertutup ya? Itu khusus perumahan sih itu, Bu. Nggak bisa dibuka untuk umum karena itu apa ya? Di masjid tapi di perumahan itu nggak bisa. Mana lagi ya? Dikit aja itu. Dikit saja. Nah, saya 18 tahun di Semarang Barat nggak tahu neng Diwai yo. Saya Semarang Barat tuh Diwai itu, Bu. Panjaran Gunung Pati. Oh, nek Gunung Pati. Gunung Pati. Kalau Gunung Pati jadwal saya ya ada tuh. Tapi di situ ada Masjid At-Taqwa sampai terminal Gunung Pati. Pemularsi. Karanggayu, Bulu. Oh, kakean Bu nanti, Bu. Enggak usah aja, Bu. Gitu ya, pokoknya datang ke KIS saja ya. Ya, gitu ya, Bu ya. Cukup ya, Bu ya. Saya mau berangkat lagi Gunung Pati karena jadwal di sana. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala semata dan nabinya yang salah datang dari kami pribadi. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kami dan kami mohon diberi uzur dan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.